Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semangat belajar hari ini. Alhamdulillah tentunya semua semangat belajar. Hari ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu kitab-kitab Allah. Siap mendengarkan ya? Anak-anak, siapa yang tahu kitab-kitab Allah? Yuk kita mengenal lebih dekat kitab-kitab Allah dalam Islam. Kitab-kitab Allah merupakan sumber ajaran Islam yang begitu penting. Dalam presentasi ini kita akan mengulas sejarah penulisan dan kandungan dari suhuf-suhuf Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sejarah penulisan kitab-kitab Allah. Suhuf-suhuf, kitab-kitab agama yang berisi ajaran-ajaran Nabi Adam, Nuh, Idris, dan Soleh yang diturunkan kepada generasi mereka. Zabur, kitab suci agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Daud, berisi ungkapan syukur, doa, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kitab suci Taurat, kitab suci agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi bangsa Israel. Kemudian ada kitab suci Injil, kitab suci agama Kristen yang diturunkan kepada Nabi Isa, berisi ajaran tentang kebaikan dan kasih sayang. Dan kitab suci yang paling kita cintai yaitu kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, berisi ajaran agama Islam yang lengkap. Suhuf-suhuf yang pertama Nabi Adam, kitab suci turunnya dijaga oleh malaikat Jibril. Kemudian ada Nabi Nuh, isinya mengajarkan iman dan disebut sebagai Injil versi Nabi Nuh. Kemudian ada Nabi Idris, kitab yang diturunkan kepada Nabi Idris untuk mengajarkan pemeliharaan keimanan dan menjaga akidah yang lurus. Zabur, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud dan digunakan dalam ibadah di Bait Maqdis, Yerusalem. Penggunaan Zabur pada masa kini. Zabur merupakan salah satu kitab suci agama Yahudi yang masih digunakan sampai saat ini. Taurat, penulis Taurat, konten Taurat dan simbol Taurat, kippah dan mezuzah. Injil, yang pertama 4 Injil. Injil terdiri dari 4 kitab yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang menceritakan kehidupan dan ajaran Nabi Isa. Ada hukum kasih sayang dan digunakan dalam ibadah Kristen. Dan yang selanjutnya adalah Al-Quran. Penyampaian Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam rentangan sekitar 23 tahun. Pentingnya Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam dan mengandung ajaran dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kitab-kitab Allah. Semoga anak-anak mengerti dan dapat dipahami. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu lagi. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.